Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop dengan judul Yesus diurapi, dari Matius 26 ayat 6 sampai 13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikianlah sabda Tuhan. Di sini murid-muridnya kayaknya berlagak donatur, berlagak bermurah hati, penyumbang, generous itu apa ya? Murah hati pada orang-orang miskin. Nih, karena orang-orang miskin. Nah, jadi, ini Yesus yang mengatakan. Sebelumnya saya kembali. Ini dia. Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Yang benar. Ini kalau Yudas yang ngomong kan. Yudas ini kan orangnya ya, dia yang sebagai bendahara ya, tapi bendahara yang kotor. Yudas tuh yang memegang uang, tapi kan dikatakan Yudas suka memakai uangnya dengan tanpa akuntabel ya, tidak jelas pemakaiannya, tidak akuntabel, tidak transparan. Jadi kalau kita semua yang menjadi bendahara, kita harus jujur, transparan, akuntabel, dan membuat laporan dan mendokumentasikannya secara baik. Harus ada tanda terima atau bukti nota pembayaran, kwitansi, nota pembelian, struk, atau apapun istilahnya. Itu harus ada invoice ya. Jadi itu sebagai bukti, sebab di situ nanti ada catatan mengenai pembelian, jumlah, tipe, harga, lokasi, keadaan, bentuk, model, dan sebagainya. Itu bisa dipakai untuk nanti untuk pembuktian ya. Untuk pembuktian bahwa pembeliannya benar-benar seperti itu, tanpa ada markup, tanpa ada kong kali kong, tanpa ada fiktif. Banyak proyek fiktif karena tidak didukung dengan dokumentasi, administrasi, tanda terima, kwitansi, nota yang jelas. Banyakan direkayasa. Jadi kalau Anda sebagai bendahara wajib jujur, transparan, dan akuntabel. Jadi mereka ini menganggap dijual saja minyaknya biar dikasih kepada orang miskin. Ya itu sangat normatif sekali ya. Tapi Yesus bijaksana, jelas. Ya sekali-sekali nggak apa-apa tuh kepala saya diminyaki. Ini kan akan menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Dan Yesus juga tahu bahwa ini untuk sebagai tanda bahwa Yesus akan dikuburkan. Sudah tahu ya, Yesus akan dikuburkan. Ya waktu Yesus dikuburkan ya dilumuri dengan minyak wangi. Ya mungkin karena zaman dahulu ya, orang yang sudah mati tidak dimandikan ya, langsung dilumuri dengan minyak wangi, karena di padang gurun itu kan, untuk daerah yang sulit air itu kan sulit untuk mandi, jadi gunakan minyak wangi. Setiap hari atau orang-orang miskin selalu ada padamu.
Ya benar ya, dimana-mana kan, kapanpun dari zaman dulu sampai sekarang tetap ada orang miskin kan. Ya, orang kaya juga tetap ada. Jadi kalau kita mau berbuat baik, selalu ada kesempatan ya. Kalau punya banyak duit, monggo, bagus sekali itu untuk nolong orang-orang miskin ya. Tapi lebih baik lagi memberikan pancing, bukan ikan, supaya bisa sustainable ya, bisa berlangsung terus. Kalau hanya diberikan ikan kepada orang miskin, hari itu bisa makan, bagus. Tapi besok gimana? Besok tidak ada ikan ya. Makanya lebih baik kasih ikan dan pancing, supaya hari ini mereka bisa makan ikan, kenyang, dan bisa bekerja untuk mancing, untuk mendapatkan penghidupan untuk mereka sendiri untuk besok. Jadi kita sudah lepas, mereka sudah bisa mandiri. Nah gitu, kita memberi pancing untuk mereka bisa hidup, melanjutkan hidupnya tanpa bantuan setiap harinya. Kalau bisa ya jualan ikan, tiap hari mancing, dapat ikannya dijual untuk beli yang lain, tidak hanya ikan. Demikian perikop untuk hari ini. Bagi saudara yang mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Sampai jumpa di perikop berikutnya. Tuhan Yesus berkati kita semua.